gue. Lo kapok nggak, Syah? Dan kali naik patas aja yuk. Ada AC-nya lagi. Tapi kalau naik patas, ongkosnya tuh lebih mahal daripada bis biasa. Mahal dikit nggak apa dong. Emangnya lo mau bareng gue ke sekolah tiap hari? Lo keberatan? Ya enggak sih. Marsha! Papa? Sini kamu! Sini! Syah, Om. Apaan kamu? Ayo! Kayaknya lu perlu ini. Buat apa ini? Supaya bisa ngaca. Ngaca? Lo pikir gue cewek yang perlu kaca buat makeup? Lu kudu ngaca. Supaya berhenti mimpi bisa ngedapetin Marsha. Lu pikir lu bisa ngerebut Marsha dari gue? Iya. Ngaca dong lu. Siapa lo? Siapa si Marsha? Lu nggak level kita. Semua orang yang sekolah di sini bayar mahal. Sementara lo cuma modal dengkul doang. Sekolah aja pakai beasiswa. Udah deh, lu nggak usah ngajak-ngajak Marsha naik turun bis. Lu nggak malu apa? Kak, semua orang yang ada di sini bukan anak malas kayak lo. Jadi gue yakin sekali lagi, lo mesti banyak-banyak ngaca, ya. Pa, maafin Marsha ya. Marsha udah bohong sama papa. Kamu sudah sengaja membohongi Papa dengan mengatur pertemuan dengan anak itu. Namanya Eka, Pa. Dia teman Marsha kok. Dia anak murid di sini juga. Kenapa mesti pakai bus? Setahu Papa, anak-anak di sini semua pakai mobil, bahkan pakai supir.
Yang Papa tahu, si Eka itu temannya Sofi. Dan Sofi itu anaknya Nila penyanyi bar. Jadi Papa bisa mereka-reka dari kalangan mana si Eka itu. Pokoknya Papa keberatan kamu bergaul dengan anak itu. Kamu paham? Pa, udah mau bel. Marsha kelas dulu ya, Pa. Ya. Kondisi Dwi kan udah stabil. Berarti dia udah boleh pulang ke rumah kan? Oke, saya akan tanyakan sama dokter ya. Apakah kondisi Dwi sudah memungkinkan bagi dia untuk kembali pulang ke rumah? Mudah-mudahan Dwi bisa akur sama Susi ya, Van. Soalnya aku senang banget deh sekarang ini kita udah bisa menerima Susi di sini dan mereka udah kompak banget. Ya, mudah-mudahan saja begitu. Susi dan Gita mana sekarang? Mereka berangkat ke sekolah sama-sama. Kalau gitu saya pamitan juga ya. Van, mendingan kamu jangan mikirin Dwi terus-terusan ya. Pikirin aja pekerjaan kamu. Biar Dwi aku yang ngurusin. Oke? Terima kasih, sayang. Aku akan mastiin kalau Dwi akan tinggal di rumah kita. Dan aku nggak akan pernah melepaskan Dwi ke tangan dia. Nggak akan pernah. Itu sekolahan kamu? Iya. Tunggu dulu, sayang. Nih, pakai deh. Sekolah kok pakai lipstick? Ini bukan lipstick. Nih. Tuh, warnanya nggak menor kan? Pakai deh. Tuh, bagus kan? Nih. Buat kamu aja, sama ini. Biar wangi. Sekarang kamu udah kelihatan tampil beda deh di antara teman-teman kamu. Mereka pasti sirik deh. Ya udah deh. Dadah. Hati-hati ya. Wangi parfumnya enak juga. Wangi apa nih? Wangi parfum kamu ya? Wangi parfum kamu bikin gue seneng deh. Bau apa ya? Kamu kenapa sih? Kamu kayaknya hari ini tampilnya beda deh. Beda? Beda gimana? Kamu pakai parfum apa sih? Gak biasa-biasanya kamu wangi begini. Wangi kan? Tahu nggak? Tadi pagi tuh si Erik negur aku. Dia bilang ini baunya wangi banget. Selamat siang, Van. Dia? Silakan masuk. Maaf ya, saya nggak bisa lama-lama. Sebentar lagi saya harus ikut meeting. Enggak, Bapak. Aku yang minta maaf karena datang mendadak. Nggak apa-apa. Aku kesini. Saya tahu kenapa. Kamu ingin membicarakan masalah kemarin, kan? Saya rasa percakapan kita kemarin sudah jelas. Saya tidak keberatan kalau misalnya kamu ingin merawat Dwi. Hanya saja saya minta tolong kamu jangan begitu keras kepala. Justru itu aku kesini, Van. Jadi kamu sekarang berubah pikiran? Aku akan menerima bantuan dari kamu. Uang dari kamu sepenuhnya akan aku gunakan untuk keperluan Dwi. Kamu akan menerima laporan keuangan, semua catatan secara detail, kamu akan tahu. Dia pakai laporan keuangan segala. Karena aku nggak mau ada salah paham di kemudian hari. Kamu kan tahu uang itu masalah yang sensitif. Aku nggak mau disangka uang Dwi aku pakai untuk keperluan pribadi. Jadi semuanya harus. Dia tenang dong, tenang. Kamu tuh sama sekali nggak berubah ya. Masih persis seperti dulu.
Selalu menganggap segala sesuatu dengan begitu serius. Kamu gak usah takut. Saya tidak akan menuduh kamu. Saya percaya sama kamu. Saya tahu kamu wanita yang sangat bertanggung jawab. Dan saya tahu betapa kamu menyayangi Dwi. Sungguh, Van? Jadi, kamu mengizinkan Dwi tinggal sama aku? Itu biar kita serahkan sama Dwi saja ya, untuk memutuskan. Nanti sore kita akan sama-sama ke rumah sakit, dan kita akan memberitahu Dwi soal rencana kita. Dwi pasti senang dengar hal ini. Makasih ya, Van. Aku udah curiga waktu sekretaris kamu bilang kamu lagi sibuk karena tamu dan nggak bisa diganggu. Saya minta tolong agar tidak diganggu, karena sedang membicarakan sesuatu yang serius bersama dia. Soal serius apa? Kok aku nggak tahu kalau kamu seriusan sama dia? Kita membicarakan masalah Dwi, meneruskan pembicaraan kita yang semalam. Cuma karena aku ibu tirinya Dwi, jadi aku nggak dilibatin dalam pembicaraan ini. Begitu maksud kamu, Van? Bukan begitu. Tapi saya tahu, setiap kali saya bicara sama kamu, apalagi yang menyangkut masalah dia, pasti kamu bawanya selalu emosi. Dan ujung-ujungnya kita selalu berantem. Asal kamu tahu aja, kita teruskan pembicaraan ini nanti ya. Saya ada meeting yang penting. Kalau giliran dia datang, selalu ada waktu buat dia. Tapi kalau aku yang datang, alasannya meeting lah, apalah. Awas kamu dia. Aku nggak akan biarin kamu memanfaatkan Dwi untuk merebut Ivan dari aku. Aku nggak akan biarin kamu dia. Kita lihat nanti. Ini dia nih tipe cewek kidal gue. Samperin dong, Ri. Kok gue sih? Kan yang suka lo. Jadi lo aja sana yang nyamperin dia. Lu bantuin gue dong. Buka jalan buat gue. Gue gengsi dong kalau mesti kenalin dia duluan. Ayo dong, Ri. Samperin. Anak baru ya? Kenalin dong. Gue Arya. Kelas berapa? Ngapain sih lo nanya-nanya kelas gue? Loh, kok lo gitu sih? Sorry ya, tapi gue nggak mau buang-buang waktu gue hanya untuk ngobrol sama... Baru kali ini gue ketemu anak baru yang belagu kayak gitu. Awas lo, ntar gue kerjain buat tau rasa. Hai, nama gue Susi. Masih inget nggak? Mulai sekarang, gue jadi teman sebangku lo. Apa? Nggak keberatan kan? Gue sih nggak apa-apa. Tapi di sebelah gue udah ada yang duduk. Dan lo nggak bisa seenaknya ganti Dina kelas. Kita kan belum kenalan. Nama lo siapa sih? Nama gue... Hei kamu, ikut saya ke kantor. Saya mau bicara sama kamu. Ikut saya. Sebagai murid baru, saya pikir kamu harus mengerti peraturan tata tertib di sekolah ini. Saya ngerti kok, Pak. Saya kan juga baca di buku pendaftaran masuk. Kalau kamu sudah baca dan mengerti, kenapa kamu tidak laksanakan? Maksud Bapak? Murid di sekolah ini harus pakai seragam. Loh, yang saya pakai ini namanya apa, Pak, kalau bukan seragam? Tapi seragam kamu itu terlalu ketat dan terlalu pendek. Masa sih, Pak? Jadi menurut Bapak, rok saya ini dan baju saya ini terlalu kecil dan terlalu ketat gitu? Sebaiknya kamu baca peraturan tata tertib sekolah.
rok kamu ini harus diperbaiki. Kalau tidak, terpaksa Bapak bicara sama orang tua kamu. Paham? Ya sorry deh Pak, maklum anak baru. Jam segini kok kamu udah pulang? Bete banget tau gak sih, Mah? Maksud kamu apa? Masa aku gak boleh masuk sekolah sebelum merubah seragam aku? Kenapa gitu? Kayaknya sekolah yang dulu gak pernah deh emang larang-larang. Yang sekarang ini resek. Baru pakai gini aja gak boleh. Sayang, kamu harus maklum dong. Sekolah kamu di sini dengan di luar kan beda. Kalau di sini kamu banyak peraturannya. Kalau kamu sekolah di luar kan, kamu bisa bebas. Nggak kayak di sini. Harus ngerti ya, sayang. Jadi aku harus nurutin gitu maunya sekolah. Berpenampilan kuno. Bukannya gitu maksud Mama. Selama kamu sekolah di situ, kamu harus ikutin semua peraturannya dan kamu harus nurut. Setelah di luar jam sekolah, kamu bebas jadi diri kamu sendiri dan kamu boleh ngapain aja. Setuju? Halo. Iya, gue lagi bete nih. Kenapa? Ya udah ntar ketemuan di mall aja ya. Ya bye-bye. Dari siapa tuh? Temen aku mah ngajakin ketemuan di mall. Aku boleh ngajak kita juga nggak? Mau shopping lagi hari ini? Itu deh. Boleh. Ya udah, kalau gitu nanti abis jemput Gita di sekolah, aku langsung ngajakin dia ke mall ya. Oke. Apa lagi? Hah? Apa lagi? Kan gue udah kasih apa yang lo minta. Wah, Ren, lu ngomong jangan kayak gitu dong. Kan kita jadi nggak enak. Ya nggak, Di? Iya, betul. Emang bener kan? Gue udah kasih apa yang lo minta. Nah, sekarang mau apa lagi? Hah? Ren, itu uang tuh buat mereka, bukan buat gue. Kalau memang mereka teman lo, Tok, lo bisa ngomong kan ke mereka. Berhenti mersin gue. Lu kok sekarang ngomongnya jadi kayak gitu sih? Dulu siapa yang minta tolong? Lu kan nyuruh gue suruh nelfonin anak-anak. Tapi gue nggak tahu, Tok, kalau akhirnya kejadian bakal kayak gini. Ren, tunggu Ren. Mereka perlu uang itu buat ngabur keluar kota. Apa? Mereka mau kabur keluar kota duit dari gue? Enak aja. Kalau lu ngasih duitnya, ya mudah-mudahan aja mereka nggak bakal ngeganggu lo. Habis mereka bilang sih mereka terpaksa harus kabur. Polisi sudah mencium jejak mereka. Posisi mereka sekarang bahaya. Artinya, lu juga akan terancam. Terancam gimana maksud lo? Kalau mereka sampai ketangkap, polisi akan mengusut. Dan lo akan terlibat. Sebab yang nyuruh mereka buat ngerjain Intan dan Eka lu kan? Pelan-pelan dong ngomongnya. Kalau sampai ketontonan gue gawat. Ya udah, sekarang buruan deh lu siapin duitnya, oke? Berapa sih? Hah? 50 juta. Hah? Biar lebih aman, sekarang lu cepet-cepet siapin duitnya aja. Oke? Gue sekarang sama dia mau cabut dulu. Edi, yuk. Ya? Edi, yuk. Dari mana gue dapat duit 50 juta? Syah! Tunggu, Syah! Lo ngapain sih? Lo nggak ngeliat udah bokap? Lo kira gue takut? Orang gue nggak salah apa-apa kok. Sama pasti gue takut. Udah, jangan bikin urusan tambah runyam gini dong. Selamat siang, Om. Marsha? Masuk. Om. Saya mau minta maaf, Om. Karena tadi pagi saya ngajak Marsha naik bis. Marsha tuh nggak salah, Om. Ide naik bis itu dari saya semuanya. Masih juga usaha. Belum nyerah juga lo. Kan gue udah kasih lo kaca. Udah ngaca belum lo? Lo lihat nggak mobilnya si Marsha?
Sementara lo cuma anak bis kota. Lo udah lihat kan rumahnya si Marsha? Sementara lo cuma anak seorang janda. Tutup mulut lo. Kalau enggak? Kalau enggak kenapa? Lo mau nantangin gue? Iya. Ayo silakan. Lo lupa kalau lo udah peringati oleh kepala sekolah. Hah? Gue nggak bakalan dikeluar dari sini karena gue bayar. Sementara lo gratisan. Ayo, lo mau ribut? Mau diterusin, hah? Eka! Mama? Dijemput nyokap. Ternyata anak mami juga lo. Gua kira seorang yang maco. Kenapa nggak sekali gua hajar tadi? Iya bener, Ren. Biar tahu rasa dia. Orang itu tuh benar-benar kurang ajar, mah. Sejak Eka pertama kali sekolah di situ, dia tuh udah nggak seneng sama Eka. Sabar dong, Kak. Yang sabar. Sabar tuh ada batasnya, mah. Ya enggak lah, sabar itu nggak ada batasnya. Kayak Mama nih, kesabaran Mama selama ini akhirnya dapat jawaban yang menggembirakan. Maksud Mama apa? Kabar gembira apaan, mah? Kita kan selama ini pengennya Dwi tinggal sama-sama kita, ya kan? Tapi si Ivan kan nggak setuju. Semalam memang kita sempat bersih tegang, tapi Mama kemudian introspeksi. Nggak ada salahnya mengalah demi Dwi. Jadi, si Dwi akan tinggal sama kita, mah? Iya, tapi Papa Ivan bilang sekarang semuanya tergantung sama Dwi. Mah, Dwi tuh pasti mau tinggal sama kita. Mana mungkin dia mau tinggal sama ibu tirinya sadis itu? Semuanya Papa serahkan sama kamu. Kamu pilih saja apa yang terbaik buat kamu. Apa yang membuat kamu paling bahagia. Mama Vivi mana, Pak? Mama ada di rumah. Kenapa? Enggak kenapa-napa. Kamu kangen ya sama Mama? Jangan khawatir. Nanti juga Mama akan datang kemari. Nemenin kamu. Nanti malam Mama Vivi mau kesini, Pak. Iya. Jadi... Dwi? Dwi, akhirnya kamu bisa tinggal sama kakak dan mama lagi. Kakak akan urus kamu, Dwi. Kakak akan bikin kamu senang tiap hari. Mama sama Papa sudah bicara. Dan kita sudah sepakat. Kita akan memberikan pilihan itu kepada kamu. Dwi, boleh pilih mau tinggal sama Kak Eka dan Mama lagi nggak? Dwi pikir sebaiknya Dwi tinggal sama Papa aja. Terus terang, saya sendiri juga kaget mendengar jawaban Dwi. Salah aku apa, Van? Kenapa Dwi nggak mau tinggal sama ibunya sendiri? Kenapa dia begitu benci sama aku? Apa dia sakit hati karena selama ini aku membiarkan dia tinggal sama ibu tirinya? Atau karena dulu hanya Eka yang aku bawa? Sudahlah dia. Jangan berpikiran yang enggak. Tapi kenapa, Van? Atau mungkin tinggal sama kamu memang lebih bahagia? Karena aku memang bukan ibu yang baik. Dia, kamu ibu yang sangat baik. Nggak semua wanita siap menjadi single parent. Dan tidak semua single parent bisa membesarkan anak dan tetap mandiri seperti kamu.
Michelle. Gak mungkin, Dwi. Gak mungkin kamu lebih milih tinggal sama Vivi. Kamu diancam ya? Sama siapa, Kak? Ya sama siapa lagi kalau bukan sama nenek sihir itu? Kamu pasti diancam ibu tiri kamu. Ibu tiri kamu tuh pasti nakut-nakutin kamu. Dwi, kamu lihat kakak. Kamu tatap mata kakak. Kamu udah gak percaya lagi sama kakak. Dwi, kamu tuh harus ceritain semuanya. Kamu gak perlu takut sama Vivi. Kamu pikir kakak takut sama Vivi? Kamu pikir Vivi yang paling berkuasa? Kak, jangan paksa Dwi. Dwi minta maaf kalau kakak sama mama kecewa sama pilihan Dwi. Tapi kakak mesti tahu Dwi ngelakuin semuanya ini demi kebaikan Dwi, demi kebaikan kita bersama, Kak. Mbak, kita kan udah ke mall. Sekarang kita pulang aja ya. Lo kenapa, sayang? Ya ngapain kita ikut kasus si nyalon? Ya kamu kan bisa ikut nyalon juga. Lo kenapa? Emangnya kamu nggak pernah ke salon? Ya pernah sih, tapi kalau potong rambut doang. Cuma pas potong rambut doang? Ya ampun Gita, kamu itu perempuan. Perempuan udah kodratnya ngurus dirinya. Ya, paling nggak seminggu sekali deh kamu harus ke salon. Seminggu sekali? Ngapain? Udah deh, nanti aku kasih tauin. Aku akan rubah kamu jadi Cinderella malam ini. Hai Susi, apa kabar sayang? Aduh, ya tambah cantik deh. Kenalin nih, Cek, ini adek gue Gita. Oh ya? Hello. Gita. Nice to see you. Aduh Susi, adik yang ini cantik sekali, persis seperti Wece. Udah deh, Cek, lo ada-ada aja. Gimana bisa mirip orang di adik tiri gue? Jangan macem-macem deh lo, ah. Sorry, I don't know. Ya udah, pokoknya tugas lo hari ini adalah lo bikin Gita supaya beda dari yang lainnya dan teman-temannya bisa sirik sama dia, sayang ya. Bisa kan lo, Cek? Aduh, pokoknya ya tenang aja deh sama Eke. Masalah mempermak itu kan udah menjadi pekerjaan Eke, Bo. Jadi pokoknya adik lo ini Eke bikin secantik mungkin seperti bidadari yang turun dari kayangan ya. Tenang aja deh. Terus Cek, nanti abis lo make-upin itu, lo pakein ini ya ke adik gue buat kita ya. Bisa kan? Ayo sayang. Pak, emangnya si Eka salah apa sih sama Papa? Kok mendadak Papa benci gini sama si Eka? Papa tidak suka kalau kamu terlalu akrab dengan Eka. Ternyata Papa anti banget ya sama orang yang derajatnya lebih miskin daripada kita. Papa selalu nilai orang dari segi ekonominya aja. Marsha, selama ini Papa selalu baik sama setiap orang. Kalau kamu tidak percaya, kamu boleh tanya karyawan Papa. Tapi Papa tidak setuju kalau kamu bergaul dengan orang yang tidak sederajat dengan keluarga kita. Marsha! 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 Papa belum selesai bicara! Marsha! Selamat sore. Selamat sore. Apa benar di sini rumahnya Eka? Betul. Bapak siapa ya? Saya Indra, orang tuanya Marsha. Dan Anda ibunya Eka? Betul. Bapak mau ketemu sama Eka? Oh, tidak. Saya perlu bicara dengan Anda. Randy, sini. Yang lain, boleh istirahat. Saya khawatir melihat permainan kalian sore ini.
kalian kan tahu, minggu depan kita akan ada pertandingan antar wilayah. Kalau seperti ini, rasa-rasanya saya nggak yakin kalau kita bisa lolos ke final. Sore ini saya agak enak badan, Pak. Saya sakit perut. Kamu kah? Ada masalah apa? Saya nggak apa-apa, Pak. Saya akan berusaha main lebih baik lagi. Eka lagi di masalah sama cewek, Pak. Apaan loh? Wah, kalian tuh seharusnya kompak. Kamu ada masalah sama Randy, Eka? Nggak, Pak. Kamu ada masalah sama Eka, Randy? Saya cuma nggak mau, Pak, kalau tim kita kalah gara-gara Eka selalu mikir cewek. Kok makannya kayak nggak nafsu gitu? Biasanya kalau habis latihan makannya banyak. Ada apa sih? Ada yang mau diceritain sama Mama nggak? Enggak, Mah. Eka masih mikirin soal Dwi. Dwi atau Marsha? Marsha? Kak, tadi sore papanya Marsha kesini. Dan kayaknya dia nggak begitu suka sama hubungan kamu dan anak gadisnya. Apa, Mah? Mama jadi bingung. Selama ini kamu nggak pernah cerita apa-apa soal Marsha. Jadi tadi Mama malu karena nggak tahu apa-apa. Ma, Eka tuh nggak pernah cerita soal Marsha. Soalnya emang nggak ada yang perlu diceritain. Iya, setidaknya Mama tahu. Apalagi kalau hubungan kalian udah dekat. Mama nggak usah percaya sama omongan papanya Marsha. Kak, Kak. Biarin aja, Di. Namanya juga ABG. Pasti dia malu dan sungkan ngomongin masalah pacaran. Hai, Ma. Om Ivan. Sayang, kamu dari mana aja kok jam segini baru pulang? Terus kita mana? Oh iya, Gita ketinggalan di mall, Ma. Apa? Kamu nggak bercanda kan, sayang? Mana Gita? Nah, menurut Mama ini Gita bukan? Ya ampun, Gita. Cantik banget anak Mama. Cantik kan? Gita udah kusulap jadi Cinderella nih malam ini. Kalian sudah makan malam belum? Belum, Pak. Kalau gitu, kamu tolong hapus makeupnya, terus kita bisa makan malam sama-sama, ya? Kok kamu gitu sih, Van? Gitu gimana maksud kamu? Kasian kan Gita jadi tersinggung sama kamu. Harusnya kamu puji Gita dikit dong. Kan Gita udah cantik malam ini, sayang. Kamu sebut itu cantik. Menurut saya itu hanya makeup tebal aja. Vi, rasanya belum cocok Gita tuh pakai makeup segala macam. Apalagi Susi. Lebih baik kamu bicara sama dia. Kenapa, Susi? Kamu lihat aja sendiri gayanya. Kayaknya nggak sesuai sama usianya. Vi, saya nggak mau lihat Gita ikut-ikutan seperti Susi gayanya. Kamu ngerti kan? Papa kamu itu kayak nggak suka ya ngeliat kamu cantik. Papa kamu itu papanya Dwi juga ya? Pantes. Pantes kenapa? Iya. Papa kamu pasti nggak mau deh ngeliat kamu lebih cantik dari Dwi. Dwi itu anaknya penyakitan kan? Pasti dia jelek dan kuper. Papa kamu nggak mau ngeliat Dwi jealous sama kamu. Tapi Git, kamu harus jadi diri kamu sendiri.
Jangan mau dong. Masa gara-gara Dwi jelek, terus kamu ikut-ikutan jelek? Enggak kan? Sayang, aku pergi dulu ya. Mau ke rumah sakit? Aku bawain jeruk sama bikin puding coklat kesukaannya Dwi. Oh, titip salam ya buat Dwi. Oke. Van, kamu udah nanya dokter belum? Kapan Dwi bisa pulang? Sudah. Dokter bilang Dwi sudah boleh pulang besok. Aku tahu kalau Dwi pasti lebih senang tinggal sama kita dibanding sama dia. Aku jalan dulu sayang ya. Oke. Nen, kamu lihat Eka? Enggak, ada apa, Di? Aduh, Eka pasti ke rumah Marsha. Dia, saya mesti nelfon papanya Marsha. Takutnya dia marah-marah supaya nggak terjadi salah paham lagi. Kamu tahu dari mana kalau Eka pergi ke rumah Marsha? Dia pasti tersinggung waktu saya tanya soal Marsha. Dia pasti marah sama papanya Marsha. Dia orangnya gitu, belak-belakan. Kalau dia nggak ngerasa salah, dia pasti... Dia, kamu tenang aja dulu. Tenang. Di mana saya naruh telepon papanya Marsha? Di tas kali. Enggak, di sini kok. Kamu tuh mestinya kasihan sama kakak, Dwi. Kakak tuh nggak bisa konsentrasi gara-gara mikirin kamu, Dwi. Dan kakak tuh nggak ngerti alasan kamu tetap tinggal sama Ivan dan Vivi itu apa? Kenapa kamu nggak mau tinggal sama kakak dan mama? Dwi, kamu tuh jangan nangis dong. Kamu jawab pertanyaan kakak. Apa kamu nggak sayang lagi? Kamu nggak sayang sama kakak dan mama? Kamu lebih sayang sama nenek Siri tuh? Jawab, Dwi. Kamu harusnya mikir, Kak. Kenapa Ivan lebih suka menjadi suami saya dibanding menjadi suami ibu kamu? Mama. Dia bukan mama kamu, Dwi. Bilang sama kakak kamu, sayang. Kalau mama adalah ibu yang lebih baik dibanding dengan ibu kamu dia. Ibu kamu tuh perempuan gak benar, Eka. Buktinya, Dwi lebih suka tinggal dengan saya dibanding dengan ibu kamu. Iya kan, sayang? Ibu kamu manfaatin Dwi supaya bisa merebut Ivan dari saya. Setelah dia gagal mendapatkan Rian, dia berharap ingin merebut Ivan dari saya. Tapi Dwi tahu kalau dia dimanfaatin oleh ibu kamu. Dan Dwi nggak mau itu. Iya kan, sayang? Dia ingin tinggal dengan saya, bukan dengan ibu kamu. Bilang kakak kamu, sayang, supaya dia tidak mengganggu kita lagi. Supaya dia menjauhi kamu, menjauhi keluarga kita. Mereka nggak sayang sama kamu. Mereka cuma manfaatin kamu, sayang. Mama sayang sama kamu, bukan mereka. Mau apa lagi sekarang? Kamu! Udah, Kak. Udah. Berani tampar saya? Berani kurang ajar sama saya? Ini bukti didikan ibu kamu yang nggak benar. Kamu jadi kurang ajar. Tampar saya kalau berani. Dwi, kamu masih punya waktu untuk merubah keputusan kamu, Dwi. Kamu bisa tinggal sama kakak dan mama. Masih ada waktu, Dwi. Mama ingin kamu pulang besok dengan senyum manis. Bukan dengan mata bengkak habis nangis kayak gitu. Jangan nangis! Makan! Kira-kira berapa lama sih Papa di Hong Kong? Tidak lama, paling cuma 2 hari. Lusa juga Papa sudah ada di sini kembali. Kamu nanti Papa? Nggak deh, Pak. Makasih. Serius? Serius, Pak. Oke, kalau gitu Papa berangkat dulu ya. Kamu jangan nakal di rumah. Beres deh, Pak.
Oke. Hati-hati Pak ya. Cuma ini satu-satunya cara untuk mendapat duit yang banyak. Dari mana, Kak? Kak, Mama nanya dari mana? Kamu dari rumahnya Marsha? Mama minta maaf, bukannya Mama mau ikut campur urusan kamu sama Marsha. Tapi Mama cuma... Eka nggak mikirin soal Marsha, Ma. Eka mikirin soal Dwi. Dalam hidup Eka sekarang, nggak ada yang lebih penting daripada Dwi. Eka tuh nggak bakal mikir macem-macem. Apalagi Eka mikirin soal pacaran. Eka tuh nggak bakal mikir semua itu, Ma. Sebelum Dwi balik sama kita. Maafin Mama ya, sayang ya. Nanti jangan lupa ya, siang-siang kita akan jemput Kak Dwi di rumah sakit. Nanti siang. Iya. Kamu mau kan ikut jemput kakak kamu? Nanti siang kita ada acara, Pak. Acara apa? Kita udah bikin appointment Om sama dokter gigi. Papa kok nggak tahu kalau kamu sakit gigi? Enggak kok, Pak. Cuman mau ngebersihin gigi aja. Bleaching. Bleaching? Iya, giginya Gita kan udah rada-rada kusam Om. Ada bekas kawat giginya juga lagi. Coba deh, Gita. Tuh, kasih lihat tuh ke papa kamu. Kalian pokoknya nanti siap. Saya akan jemput kalian pulang sekolah. Dan kita akan sama-sama jemput Kak Dwi di rumah sakit. Oke? Gita, Kak Dwi lebih penting daripada bleaching. Van, kalian terusin sarapannya ya. Tuh, lihat tuh. Bener kan? Papa kamu tuh lebih mentingin duit daripada kesehatan kamu. Padahal kan kesehatan gigi kamu tuh penting. Gimana kalau nanti kamu sakit gigi? Ya, terserah kamu lah. Kalau kamu lebih mentingin duit, berarti aku harus batalin appointment sama dokter gigi. Tapi asal kamu tahu aja ya, dokter gigi aku itu dokter gigi yang top. Mau bikin janji sama dia tuh waiting list. Jadi, kalau kamu lebih mentingin jemput Dwi, kamu nggak akan punya senyum yang mempesona. Saya nggak tahu harus bicara apa lagi sama Susi. Lebih baik kamu yang bicara sama dia. Bicara soal apa? Soal gaya hidupnya. Saya keberatan kalau Susi mempengaruhi Gita. Kita kan masih kecil. Dia nggak perlu tahu soal make up, salon, apalagi bleaching gigi segala. Yang penting buat kita adalah sekolah. Titik. Aku akan pastiin kalau Gita ikut kamu jemput Dwi di rumah sakit, oke? Kamu jangan marah lagi dong, Van. Susi niatnya baik, nggak niat macem-macem. Cuma ingin berbagi dengan Gita itu aja. Saya nggak keberatan kalau Susi mau tinggal di sini bersama dengan kita. Cuma satu aja yang saya minta. Jangan sampai dia mengganggu pendidikan maupun gaya hidup anak-anak kita. Oke? Kalau kamu benci sama anakku, aku juga akan kasih lihat kamu kalau aku benci sama anak kamu si Dwi. Apa gue ke rumah lo ya? Iya, Syah. Bokap lo memang sama nyokap gue. Dan nyokap jadi panik. Ya sorry, gue bener-bener gak tau kalau Syah, lo bilang sama bokap lo. Kalau gue tuh... gue gak berminat pacaran sama lo.
Bokap lo gak usah khawatir. Masih banyak hal yang lebih penting dalam hidup gue. Maksud lo apa sih? Maksud gue, kita tuh harus jaga jarak, Syah. Gue gak mau nyokap gue dan gue diganggu sama bokap lo. Bokap lo harus tahu siapa gue. Kok jadi marah-marah gini sih sama gue? Sorry, Syah. Tapi gue gak mau nambah masalah baru dalam hidup gue, Syah. Gue tuh udah banyak masalah. Yuk, Syah. Astagfirullahaladzim! Sofi! Sofi! Nil, ada apa, Nil? Nil. Sofi sudah ditemukan. Bagus dong kalau gitu. Kamu kenapa nangis? Mestinya kamu senang. Mereka menemukan saudara saya. Astaga. Mereka meminta saya datang untuk memastikan jenazah anak saya yang ditemukan semalam di Kali Ciliwung. Sofi. Nil, sabar, Nil. Mungkin aja mereka salah. Ntar saya nemenin kamu ikut ya. Sofi. Sofi. Ibu sudah siap? Sudah. Nil, kalau kamu belum kuat, biar aku aja yang lihat. Aku sudah siap, dia. Nil. Apa ibu kenal juga dengan Sofi? Iya, saya kenal, Dok. Dan ibu bisa mengenali jenazah ini? Saat semua